Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Human Management dapat menjumpai Anda kembali di pertemuan ketiga, yaitu Rofiqal Muntaha Milialah. Teman-teman, semoga Anda semua dalam keadaan senantiasa sehat selalu dan produktif berkarya dari hari ke hari. Pada pertemuan ketiga, saya akan mengajak berdiskusi teman-teman tentang pembiayaan event. Setelah di pertemuan kedua kemarin kita mengetahui fungsi event organizer dan juga bagaimana membuat tour atau term of event. Oleh karena itu, mohon izin untuk share screen pembiayaan event di pertemuan ketiga. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah lihat ya tampilan PDF-nya di layar monitor komputer Anda dan handphone Anda. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pembiayaan event. Namanya juga event atau kegiatan pasti mempunyai keperluan yang harus dibiayai. Maka itu kita perlu modal. Nah, event tidak akan terselenggara tanpa adanya modal yang cukup. Maka dari itu, Anda sebagai event organizer harus dapat merencanakan, mengelola uang dengan tepat supaya event Anda dapat berjalan lancar. Gitu. Faktor penting yang harus diperhatikan di bidang anggaran adalah Anda harus menyusun anggaran secara realistis dan dalam proses menuju pada pelaksanaan memiliki kecenderungan terjadinya kenaikan biaya anggaran dan memungkinkan terjadinya biaya tidak terduga. Seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan satu, ingat kita hanya mempunyai deadline 2 bulan untuk mengeksekusi acara. Maka dari itu, ada baiknya Anda membuat atau merancang ide kreatif dari penyelenggaraan acara yang realistis disesuaikan dengan budget yang ada dan sponsor yang ingin membiayai event Anda. Agar kenapa harus itu bisa dikelola dengan baik supaya nanti hasilnya Anda tidak rugi juga, tidak nombok, dan juga Anda tidak surplus terlalu banyak. Gitu ya. Nah, dalam menyusun anggaran dibutuhkan sebuah kontrol ketat, menahan laju kenaikan biaya anggaran yang bisa juga disebut dengan biaya tidak terduga. Sekaligus mengontrol anggaran yang memiliki peluang untuk diturunkan atau efisiensi sehingga tercipta balance anggaran yang terkontrol. Jadi pada intinya, sebagai seorang event organizer, Anda harus benar-benar survei ke lapangan untuk mengetahui harga dari setiap barang-barang yang menjadi kebutuhan Anda untuk menyelenggarakan event. Jangan sampai Anda hanya mengira-ngira saja atau mematok saja, sehingga nanti saat eksekusi ternyata tidak sesuai dengan perkiraan Anda. Jadi diperlukan survei atau pra-penelitian juga untuk menentukan harga yang akan Anda masukkan ke dalam pembiayaan event. Sehingga dalam melaksanakan anggaran dibutuhkan setiap plan A, diikuti plan B, plan C, dan plan D untuk mengantisipasi lonjaknya biaya yang telah tersusun. Oleh karena itu, setiap kelompok yang akan menjadi organizer di setiap kelas harus membuat setidaknya 3 anggaran biaya, yaitu cost before event, cost during event, dan cost after event. Yang dimaksud dengan cost before event adalah biaya yang dikeluarkan sebelum event dimulai. Misalnya uang muka biaya sewa ruang, biaya promosi, biaya pemasaran, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penyelenggaraan acara yang akan kita lakukan semua ini bersifat virtual, maka Anda dapat memasukkan biaya contoh bagaimana untuk menyewa Zoom meeting atau Zoom conference gitu ya, biaya kuota internet yang dibutuhkan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan cost during event, berarti biaya yang dikeluarkan pada saat berlangsung pameran seperti konsumsi, transportasi, akomodasi, honor pengisi acara. Berarti karena kita sifatnya virtual, Anda mungkin dapat lebih fokuskan kepada cost during event untuk honor pengisi acara. Dan untuk cost after event, yaitu biaya yang dikeluarkan sesudah event berlangsung, umumnya untuk pelunasan, namun juga biasanya dapat dilakukan pembayaran yang sifatnya seperti pembiayaan pemberitaan media, penambahan fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, semua itu harus ada seninya. Makanya dalam mengontrol anggaran itu ada seninya. Jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Tidak boleh melakukan pembayaran tanpa perhitungan. Makanya ada istilah down payment atau uang muka. Uang muka itu adalah tanda jadi. Faktor penting yang
harus dilakukan setiap event organizer sebagai strategi untuk mengatur keuangan. Dan pelunasannya harus mengacu pada jadwal pemasukan uang dari sponsor, penghitungan tiket, dan sumber-sumber lainnya. Beberapa hal yang dapat diatur dengan variasi termin atau seni pembayaran diantaranya, pembayaran pada tahap awal atau tahap pertama, Anda harus fokus kepada perizinan, uang muka sewa tempat, uang muka penampil, uang muka perlengkapan panggung, dekorasi, tenda, dan sebagainya, uang muka sound system, dan biaya komunikasi dan transportasi. Inilah mengapa Anda harus mengelompokkan pembiayaan event dalam 3 term, yaitu cost before event, cost during event, dan cost after event. Di mana untuk cost before event, biasanya setiap event organizer fokus dulu untuk membayar uang muka atau tanda jadi atau down payment. Setelah itu, pembayaran lunas sebelum pelaksanaan acara. Seperti contohnya honor penampil acara. Contoh, Anda ingin mengundang bintang tamu atau pembicara tertentu dari kalangan profesional yang juga memerlukan budget untuk biayai jasanya sebagai penampil acara. Kemudian konsumsi bagi peserta atau partisipan, lalu bagaimana honor keamanan seperti satpam dan polisi yang akan berjaga mengontrol acara ketika acara itu dilakukan secara offline, lalu biaya publikasi pers yang akan mempublikasikan kegiatan Anda setelah acara, dan bagaimana biaya pajak tontonan juga harus dibayar. Setelah itu, Anda dapat membayar lunas juga maksimal 3 hari, yaitu honor petugas operasional, honor LO atau license officer, dan juga VO atau volunteer officer dan biaya dokumentasi. LO itu apa, Pak? LO itu biasanya adalah pendamping kru dari pengisi acara yang akan bertugas atau partisipan yang akan datang gitu. Sebagai contoh, kamu mengadakan kontes kecantikan dari berbagai negara. Setiap putri-putri terbaik dari setiap negara datang, dan nanti akan harus disediakan pendamping bagi mereka yang akan mengawasi dan pesarian mereka. Itu disebut dengan LO atau license officer. Jadi masing-masing kontestan atau kandidat didampingi oleh LO yang menjamin keselamatan mereka selama berkarantina. Seperti itu yang disebut dengan LO dan volunteer officer. Kalau volunteer officer berarti namanya juga volunteer ya, tenaga sukarelawan yang memang khusus di-hire oleh event organizer untuk menjadi pembantu atau penunjang terselenggaranya acara. Hal ini bisa dilakukan oleh anak magang atau misalnya sukarelawan yang lain. Pembayaran lunas juga harus dilakukan untuk membayar akomodasi hotel dan juga biaya sewa kendaraan untuk jemput antar pengisi acara. Nah, sumber keuangan yang diperoleh dari event organizer itu terdiri atas beberapa jenis. Pertama, model organizer dari itu sendiri. Makanya kalau kita berbicara dalam skop kelas ini, ya kamu masing-masing anggota kelompok harus dapat punya modal pribadi yang disebut dengan patungan ya. Kemudian pemasukan dari sewa stand, jika memang acara yang Anda usung itu menyediakan konsep kreatif untuk membuka bazar gitu ya, menyediakan lapak berjualan bagi UKM-UKM tertentu. Lalu pemasukan dari karcis, misal tiket pendaftaran dari suatu acara yang Anda buat itu bisa dipatokan dengan harga tertentu. Lalu pemasukan dari sponsor, itu mitra-mitra yang Anda akan bekerja sama, yang Anda akan ajak bekerja sama untuk menyukseskan penyelenggaraan acara yang Anda buat. Nah, contoh anggarannya nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, ini terkait dengan tugas budgeting event yang harus Anda kumpulkan nanti pada pertemuan 7 juga, yaitu Anda diharuskan untuk membuat budgeting event dalam 3 jenis, before event, during event, dan after event. Nah, bagaimana bentuk dari tugas yang akan Anda kerjakan? Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sudah tampil bagaimana bentuk contoh tugas budgeting event Anda. Mari kita lihat bersama. Jadi tugas budgeting event Anda ini akan Anda masukkan sekaligus dengan proposal dari event yang Anda akan buat. Kalau kemarin kita membahas tentang TOR atau Term of References,
yaitu pra-proposal atau gambaran kasarnya saja. Nah, mulai saat ini teman-teman harus membuat proposal yang memang ini akan dijadikan panduan Anda secara resmi, beserta memasukkan budgeting event dari program yang Anda buat. Nah, kira-kira ini yang harus Anda masukkan di proposal, nama programnya apa, lalu nama program di media sosial apa, kemudian periode dari programnya kapan, dari awal sebelum eksekusi acara sampai dengan akhir acara itu berlangsung. Lalu apa latar belakang program dan permasalahannya, silakan Anda buat. Lalu di sini dimasukkan maksud dan tujuan program komunikasi yang Anda buat. Lalu pesan dari program komunikasi itu apa, lalu target melayaknya siapa saja, lalu metode penyelenggaraan eventnya apa aja. Kalau contoh yang saya berikan di sini ada perlombaan, dan juga ada live Instagram atau seminar kesehatan, ya, dengan menghadirkan beberapa pembicara yang memang pakar di bidangnya, yaitu perwakilan dokter, karena saya mengangkat seminar kesehatan untuk membahas tuntas tentang diabetes dan bagaimana mencegahnya dan meminimalisir korban akibat penyakit diabetes. Ada influencer juga yang akan diundang, kemudian juga ada talk show live streaming yang akan diselenggarakan dari program ini, kemudian senam poco-poco massal, lalu aksi poco-poco bersama atau APOMA. Dan selanjutnya Anda harus membahas strategi dan taktik media yang Anda gunakan untuk mempublikasikan acara yang Anda buat. Seperti di sini saya memberikan contoh, saya bekerja sama dengan Republika, Harian Terbit, dan Occasion.com. Itu pun harus Anda masukkan ke dalam proposal supaya saya mengetahui kira-kira media partner apa saja yang akan mempublikasikan acara Anda nanti. Lalu baru Anda buat logo programnya, desain poster publikasinya, kemudian ini juga desain poster publikasinya dapat dicetak secara manual ataupun untuk di-poster di media sosial. Setelah itu baru kita fokus kepada undangan live streamingnya di media sosial. Lalu ini tentang poco-poconya, dan ini desain sertifikatnya bagi peserta lomba, dan juga bagi pengisi acara, dan juga sebagai juara dari perlombaan itu. Nah, inilah perencanaan anggaran yang harus Anda buat. Yang terdiri dari item tertentu, ada belanja bahan, dimulai dari nomor, item bahan, volume, satuan, honor, dan totalnya berapa. Gitu ya. Anda masukkan di sini secara rinci dari before event, kemudian during event, dan after event. Apa saja yang harus dimasukkan di sini. Oke. Nah, ini adalah rangkuman programnya dari program yang nanti akan Anda buat, dan ini adalah kriteria evaluasinya. Oke. Kira-kira itu gambaran yang harus Anda kerjakan dan kumpulkan di pertemuan 7 nanti terkait budgeting event, ya, beserta dengan proposal secara lengkap. Jika masih ada pertanyaan, silakan Anda tanya secara langsung dengan WhatsApp saya atau kita diskusikan lewat WhatsApp. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.